Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempraktikkan sebuah video tentang strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang kita gunakan yaitu tim quiz. Nah, tim quiz adalah strategi pembelajaran yang menggabungkan unsur quiz dengan kerja tim. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman siswa. Untuk selanjutnya kita simak video Berikut ini. Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan kakak-kakak di sini. Dimulai dari yang pojok sini. Baik, izin perkenalan diri, nama saya Taufik Akbar. Saya kuliah di IAIN Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri, nama Puspita Ramadhani dari IAIN Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Oke, sekarang giliran kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Hirotisa dari IAIN Metro. Jurusan kakak sama kayak kakak ini yaitu Pendidikan Agama Islam. Hai. Jadi pada pembelajaran kali ini kakak-kakak yang di depan ini akan menjelaskan sebuah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yaitu pembahasan kita pada kali ini adalah tentang perilaku akhlakul karimah atau akhlak mulia. Oke, dari judul tadi, dari adik-adik semua di sini, ketika kalian mendengarkan akhlak mulia itu apa yang terngiang di pikiran adik-adik sekalian? Coba di sini bisa angkat tangan salah satu perwakilan. Oke, silakan. Terus, pertanyaannya adalah perilaku yang baik. Ya, betul sekali. Oke, jadi akhlakul karimah atau akhlak mulia yaitu adalah perbuatan baik yang mencakup sikap, perbuatan, dan hal-hal yang mencerminkan tentang ajaran Islam sesuai ajaran Islam. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh kakak di sini. Baik, di sini saya akan lanjutkan materi dari kakak yang sudah menjelaskan tadi. Tadi sudah ada terkait pengertian akhlak mulia atau akhlak karimah. Nah, di sini kita bisa menerapkan akhlak mulia itu di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan sekitar, atau ketika kita bermain. Kalau di rumah itu kan contoh dari akhlak mulianya menghormati orang tua, membantu orang tua, dan juga membersihkan rumah. Kalau di sekolah itu seperti menghargai guru, menghormati guru, mengikuti pelajaran dengan baik. Dan juga kalau di lingkungan sekitar ataupun waktu kita lagi bermain,
itu memilih teman yang baik, itu termasuk akhlak mulia. Selain kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tuh penting untuk berperilaku ataupun berakhlak mulia. Kenapa bisa penting? Karena dari berakhlak mulia tadi kita disegani oleh orang sekitar, kita juga dipandang baik oleh orang-orang lain. Mungkin itu sedikit yang dapat disampaikan. Ini akan dilanjutkan oleh KKN. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai akhlak mulia, yaitu yang pertama ada sikap jujur, ada sopan santun kepada semua orang, ada amanah, dan tolong menolong. Jadi di sini saya akan memberikan contoh pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dari diri kita. Jadi kita harus bersikap baik kepada semua orang, dan kalau kepada orang lain kita harus memberikan contoh yang baik kepada adik kita, saudara kita, dan teman-teman kita. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada kakak-kakak yang lain. Baik, ini saya akan melanjutkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kakaknya ya, terkait contoh tadi ada jujur, amanah, sopan santun. Nah di sini ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari amanah? Ya silakan. Amanah itu dia ketika dibeli apa? Kalau dia dikasih ya diberi tanggung jawab itu makanya disampaikan dengan baik dan dia tidak berbohong. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk. Baik, tadi kan sudah ya konten dari amanah, dan juga kalau jujur ya mungkin kita sudah terbiasa lah. Jujur itu kan yang pasti kita nggak boleh berbohong, dan juga kalau kita harus membangun, kita harus bersikap baik kepada semua. Baik, di sini dari kami akan sedikit mengadakan sebuah kuis untuk adik-adik sekalian. Sebelumnya dari kita akan minta tolong untuk dibagi 3 kelompok. Berhitung aja ya. Dari sini nanti 1, 2, 3, nanti ulang lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, oke. Jadi nanti yang satu kita kumpul ke nomor 1, 2, yang ketiga 3. Nanti 1 di sini, 2 di tengah, 3 sebelah sini. Silakan. Baik, di sini kakak akan memberikan satu kertas untuk per kelompok. Nah, jadi instruksi untuk per kelompok untuk bisa menuliskan satu soal itu bisa diberikan kepada kelompok lain. Nah, nanti kalian bisa menuliskan soal tentang akhlak mulia untuk bisa diajukan kepada kelompok sekolah. Oke? Oke, silakan dimulai. Waktunya 5 menit cukup ya. Baik, jika pertanyaannya sudah dibuat, silakan kelompok 1 mulai memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Dibacakan apa diberikan? Dibacakan saja ya Pak? Ya. Berdiri tidak Ibu. Yang berdiri kamu dong. Oke, silakan pakai satu. Ini langsung bacain aja. Iya. Ke kelompok 2 dulu ya. Dengerin ya kelompok 2. Iya, teman. Dan kelompok 2. Soalnya dari kelompok 1, apa yang kalian pahami terkait akhlak mulia seperti sabar, jujur, dan rendah hati? Ayo silakan. Yuk, perwakilan kelompok.
Jujur itu seperti ketika kita berbicara kepada orang tua, tidak boleh berbohong. Kita harus mengatakan sebenar-benarnya. Kalau rendah hati itu ketika kita sudah memiliki sesuatu yang indah ataupun kekayaan, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Kita harus menyingkirkan sifat sombong dari dalam diri kita. Terus apalagi tadi sabar. Dan ketika kita sedang dalam musibah, entah itu musibah atau apapun, kita harus tetap bersabar karena pertolongan Allah itu pasti akan datang. Sudah cukup dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Selamat pagi. Pertanyaan dari kelompok 2 buat kelompok 3 itu apa akibat apabila tidak berperilaku akhlak mulia? Bagaimana kelompok 3? Boleh menjawab? Jadi akibat kalau kita tidak mempunyai akhlak yang mulia, yang pertama kita tidak punya teman atau kita bisa menjauhi teman. Yang kedua kita bisa jauh dari manusia juga. Terus yang ketiga kalau misal kita dalam kesulitan tidak ada yang membantu, dan yang keempat kita tidak disukai oleh Allah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Selanjutnya kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Doakan sama teman Anda tetap terlihat berakhlak mulia. Bagaimana kelompok 1? Jadi manfaat kita memiliki akhlak mulia itu kita akan mempunyai banyak teman, disukai oleh orang-orang, terus disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah surga. Baik, terima kasih kepada dari yang sudah memberikan soal dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dapat disimpulkan bahwa akhlak mulia itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi ya tadi kan sudah ada contoh-contohnya seperti jujur, sopan santun, amanah. Itu kan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tambahan dari Ya, jadi akhlak mulia itu sebuah kebanggaan ya adik-adik. Akhlak mulia itu tidak hanya membuat kita disukai oleh orang lain, tapi membuat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita semua, ayo kita semua itu untuk selalu berusaha berperilaku baik pada setiap kesempatan apapun. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua sudah mau berpartisipasi dan belajar untuk hari ini. Jadi sekian dari kakak-kakak. Mohon maaf apabila dari penjelasan kakak-kakak tadi ada yang kurang berkenan atau ada yang menyakiti hati. Mohon kakak-kakak minta maaf, dan terima kasih sekali lagi untuk adik-adik sudah mau belajar pada hari ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video tentang strategi pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.